Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Belajarlah untuk berani berbicara dan belajarlah untuk rendah hati mendengarkan. Ibu bapa, saudari-saudara yang terkasih, kita pastinya pernah melihat atau setidaknya pernah mendengar ada orang-orang yang berani berbicara tentang suatu hal yang amat konkret dan kontekstual. Kita juga pasti pernah melihat ataupun setidaknya pernah mendengar ada orang-orang yang dengan rendah hati mendengarkan orang lain berbicara. Hal-hal semacam ini kita temukan di tempat di mana saja kita berada. Entah di rumah, di gereja, di tempat seminar, bahkan mungkin di jalan-jalan, tempat di mana kita berlalu. Orang yang berani berbicara tentang suatu hal tentunya terdorong oleh sesuatu yang amat kuat dalam dirinya. Misalnya seseorang yang berani berbicara tentang kebenaran atau berbicara tentang keadilan karena memang itulah yang terjadi. Di samping itu ada juga orang yang mendengarkan sesuatu dengan rendah hati. Misalnya orang mendengarkan ceramah seorang motivator, mendengarkan khotbah seorang pastor, atau mendengarkan alunan musik yang begitu merdu dan lain sebagainya yang membuatnya tetap fokus untuk mendengarkan sesuatu tersebut. Semua ini termasuk pilihan pribadi. Entah orang mau berbicara atau mendengar saja. Ibu bapa, saudari-saudara yang terkasih, dalam bacaan yang tadi kita dengarkan mengisahkan tentang Marta dan Maria. Maria duduk untuk mendengar perkataan Tuhan, sedangkan Marta sibuk melayani. Dua aktivitas yang sama sekali berbeda, tetapi mempunyai makna-maknanya tersendiri. Mendengar adalah tindakan yang baik. Melayani juga adalah tindakan yang baik. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam hal ini. Marta karena saking sibuknya melayani sampai ia sendiri kewalahan. Akhirnya ia mengeluh atau protes kepada Tuhan dan dengan berkata,
Tuhan, tidakkah engkau peduli kepadaku? Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Tindakan yang amat manusiawi. Kita masing-masing juga pernah bertindak seperti Marta. Di saat kita sedang bekerja hingga meneteskan banyak keringat, ada orang yang duduk santai-santai saja. Kita tentunya akan mengeluh dan protes. Namun, bagaimanapun itulah keadaan kita. Kita tidak mungkin memaksa orang untuk bekerja seperti kita. Mungkin saja orang itu duduk santai, tetapi mendengarkan sesuatu yang amat bermakna dan bernilai bagi hidupnya. Seperti halnya Maria yang duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Setiap apa yang kita perbuat atau kita kerjakan, itu adalah sebuah pilihan. Yesus mengajak kita untuk memilih sesuatu yang terbaik, yang tidak dapat diambil dari kita. Bukan khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Mengapa demikian? Karena segala perkara sudah ditanggungkan oleh Yesus sendiri dan bukan manusia. Manusia hanya membuat perkara, tapi tidak menanggungnya, karena manusia sendiri tidak sanggup menanggungnya. Hanya Yesuslah yang sanggup menanggung berbagai perkara. Oleh sebab itu, ibu bapa, saudari-saudara yang terkasih, melalui bacaan hari ini, kita diajak untuk belajar dari kedua saudara ini, yakni Maria dan Marta. Dari Maria kita belajar untuk mendengarkan sesuatu dengan saksama dan rendah hati yang berfaedah bagi kehidupan kita. Dan dari Marta kita belajar untuk berbicara tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna bagi kita dalam menjalani perjalanan hidup di dunia ini, dan belajar untuk melayani Tuhan dan sesama dengan penuh kesetiaan. Semoga demikian. Pergilah, engkau diutus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.